Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dahulu aktivitas berdagang sempat dipandang sebelah mata, namun kenyataannya sekarang banyak orang memulai tertarik menjadi entrepreneur dan membuka usaha dagang. Dalam Islam sendiri, berdagang atau berwirausaha dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang mulia, bahkan mempermudah datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis terkemuka yang berbunyi, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Rasul kita Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang sejati. Disebutkan dalam sejarah bahwa beliau memulai bisnisnya sejak berusia 12 tahun. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah, bahkan sukses. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berwirausaha tidak hanya sekedar dalam hal materi saja, tapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar muslim, dalam artian memperbanyak partner kerja atau kenalan-kenalan baru. Nah, berikut ini beberapa cara berdagang Rasulullah SAW yang bisa kita contoh untuk mengembangkan bisnis agar lebih sukses dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share ke semua media yang kamu punya agar kamu tidak ketinggalan info menarik dan wawasan baru dari media cadia.com. Yang pertama, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dasar utama Rasulullah SAW berdagang yakni atas niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memupuk harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya ataupun untuk memikat wanita. Tidak sama sekali. Awal beliau memulai berdagang saat itu usia masih 12 tahun. Rasul berdagang dengan mengikuti pamannya Abu Talib hingga ke negeri Syam atau Suriah. Ketika usianya menginjak 15-17 tahun, Rasul telah berdagang secara mandiri. Beliau berhasil memperluas bisnisnya hingga ke 17 negara. Dan hingga pada akhirnya kecakapannya dalam berdagang mengundang perhatian janda kaya raya bernama Siti Khadijah. Beliau pun menikahi Khadijah dan usaha dagangnya menjadi semakin sukses. Ya, itulah buah dari sebuah niat yang tulus. Kedua, bersikap jujur. Dalam menjalani aktivitas kesehariannya, termasuk berdagang, Rasulullah SAW dikenal dengan kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan, selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang, baik itu kelebihannya ataupun kekurangan barang tersebut. Bahkan tak jarang Rasul melebihkan timbangan untuk menyenangkan konsumennya atau kejujurannya itu. Beliau pun dianugerahkan julukan Al-Amin, yakni seorang yang dapat dipercaya. Pentingnya bersikap jujur dalam berdagang juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yakni, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181-183. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para pedagang atau pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, menjual barang berkualitas dan bagus. Prinsip berikutnya yang dianut oleh Rasulullah SAW dalam berdagang yakni menjaga kualitas barang jualannya. Beliau tidak pernah menjual barang-barang cacat sebab itu akan merugikan pembeli dan bisa menjadi dosa bagi si penjual. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, mengambil keuntungan sewajarnya. Seringkali kita jumpai pedagang atau pebisnis yang menjual barangnya dengan harga jauh lebih mahal dari harga aslinya.
Mereka berusaha mengambil laba setinggi mungkin tanpa memikirkan kondisi konsumen. Taktik seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain menyalahi agama, menjual barang dengan harga terlalu mahal juga membuat dagangan kita kurang laku. Sebaliknya, Nabi SAW selalu mengambil keuntungan sewajarnya. Bahkan ditanyai oleh pembeli tentang modalnya, beliau akan memberitahukan sejujur-jujurnya. Intinya, tujuan Nabi berdagang bukan semata-mata mengejar keuntungan duniawi saja, tapi juga mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat." Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Kelima, tidak memberikan janji atau sumpah berlebihan. Ketika berdagang sebaiknya jangan memberikan janji atau sumpah-sumpah berlebihan. Semisal, barang ini tidak akan rusak hingga setahun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua hal dapat berubah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu janganlah mengklaim barang ini super bagus, super awet dan sejenisnya. Sumpah itu tidak baik, apalagi sampai bersumpah palsu. Jelas perkataan tersebut termasuk dusta dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdurrahman, Rasulullah SAW bersabda, "Para pedagang adalah tukang maksiat." Di antara para sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" Rasulullah menjawab, "Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah, namun sumpahnya palsu." Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahan."